Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Belakangan ini kita banyak membaca dan mendengar kata-kata yang disampaikan oleh karena di rumah terus, dan kata-kata itu cukup untuk melemahkan kita, yaitu kata-kata bosan, kata-kata jenuh, kata-kata stres, dan lain sebagainya yang cukup melemahkan iman kita. Pada saat kebebasan kita dibatasi, pada saat keinginan kita dibatasi, pada saat segala sesuatu kita harus terbatas dan berada di rumah, seolah-olah bagaikan di penjara, maka kata-kata itu akan muncul dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan mengalami kelemahan rohani. Bahkan bisa juga kita kecewa kepada Tuhan, bisa juga kita menjadi meninggalkan Tuhan. Apalagi sekarang ibadahnya juga tidak di gereja, ibadah di rumah. Karena itu jaga hati kita, supaya kita sekalian tetap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi semua. Ada contoh dalam Alkitab, seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis, yang membaptis Tuhan. Dia pernah berkata begini, pada saat ia ketemu dengan Tuhan dan dia melihat Tuhan, Yohanes 1 ayat 29, dia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini." Dia berkata itu adalah Mesias. Dia berkata itu adalah juru selamat. Itulah yang akan mengatasi masalah dosa manusia. Tetapi pada saat dia ditangkap dan dipenjara, dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 1 dan selanjutnya dikisahkan di sana bagaimana keadaan Yohanes Pembaptis di dalam penjara ini. Oleh karena telah dibatasi kebebasannya, dibatasi kehidupannya di dalam penjara, maka dia mulai meragukan Tuhan. Dia menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Tuhan, "Apakah engkau ini yang dijanjikan Allah itu, yang akan datang itu? Atau kami harus menunggu yang lain?" Seorang nabi yang besar saja bisa menjadi lemah. Seorang nabi yang besar saja bisa menjadi lemah seperti ini. Bahkan Elia pun pernah juga berkata, "Cabutlah nyawa saya." Mari kita lihat bersama-sama. Kita harus menjaga hati kita. Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ini yang harus kita cermati bersama-sama. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita bisa menjadi lemah seperti mereka. Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, hai kamu semua, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kelegaan hanya ada di dalam Tuhan. Bukan ada dalam dunia ini, tidak ada di mall, tidak ada di mana-mana. Kelegaan yang sejati hanya Yesus yang bisa memberikannya. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semua apa yang terjadi, yang kita alami dalam tangan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hadapi hidup ini, mari kita jalani hidup ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, dan terimalah kekuatan, kebebasan, kemerdekaan sejati yang Yesus berikan kepada kita. Selamat menjalani kehidupan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan berikan sukacita senantiasa, bahkan kesehatan senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Shalom, Tuhan memberkati.